Bab 1112, Tuan Lanau, maaf. Tuan Lanau, jangan bergerak. Jangan bergerak sedikit pun. Addison terkejut dan segera berteriak kepada Valentino. Kalau terjadi sesuatu kepada Valentino di sini, pasti Addison yang akan disalahkan. Valentino tak bisa berkata-kata. Namun, saat menghadapi ujung senjata yang berada di hadapannya, dia pun menurut dan berhenti bergerak. Orang seperti dia ingin mengeluarkan senjata api. Memangnya dia bisa membawanya masuk ke dalam kota makmur? Kata Rujin sambil mendengus dingin. Rujin tidak percaya bahwa Valentino memiliki kemampuan untuk mengeluarkan senjata api. Supervisor Xavier juga menatap Valentino dengan ragu dan bertanya. Apa yang kamu pegang? Kamu mempunyai senjata api? Aku beritahu, kalaupun kamu mempunyai senjata api, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Valentino menganggukkan kepalanya dan berkata, Aku tidak memiliki senjata api, tapi aku ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat. Hanya saja, aku tidak tahu apakah barang ini bisa membawaku meninggalkan tempat ini dengan selamat. Setelah selesai bicara, Valentino mengeluarkan sebuah catatan kecil dengan cepat. Valentino menghela napas di dalam hatinya. Dalam beberapa hal, ternyata pemikiran wanita memang lebih detail. Angel menyiapkan segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh Valentino, seperti dokumen dan barang lainnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Apa ini? Supervisor Xavier bertanya dengan terkejut saat melihat catatan kecil yang dipegang oleh Valentino. Hahaha! Lanau, apakah kamu adalah orang bodoh? Untuk apa kamu mengeluarkan sertifikat? Memangnya kamu pikir kamu adalah polisi? Kata Kristo sambil tertawa terbahak-bahak. Aku hanya punya ini. Semua tergantung apakah kalian cukup cerdas untuk mengenalinya. Valentino tersenyum dingin, lalu melemparkan sertifikat ini kepada Supervisor Xavier. Supervisor Xavier melirik Valentino, lalu mengambil sertifikat itu dengan wajah masam dan membukanya dengan hati-hati. Asosiasi Barang Antik Kota Vero, anggota kehormatan seumur hidup, anggota kehormatan seumur hidup. Supervisor Xavier melirik Valentino dan langsung mematung di tempat. Supervisor Xavier pernah melihat sertifikat keanggotaan Asosiasi Barang Antik Kota Vero. Tentu saja dia merasa kagum. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat anggota kehormatan seumur hidup. Ditambah, dengan melihat beberapa kata ini, dapat diketahui bahwa identitasnya pasti lebih tinggi daripada anggota asosiasi. Supervisor Xavier berusaha menekan perasaannya yang terkejut dan lanjut membaca. Lanau Wijaya. Dia adalah Lanau Wijaya. Hingga saat ini, Supervisor Xavier baru mengetahui nama Valentino. Setelah itu, tiba-tiba dia teringat, sebelumnya dia mendengar sebuah informasi bahwa Asosiasi Barang Antik Kota Vero menerima seorang anggota kehormatan seumur hidup. Ditambah, tidak peduli di cabang asosiasi barang antik manapun, dia akan diperlakukan dengan penuh kehormatan. Sepertinya, nama anggota itu adalah Lanau Wijaya, kan? Jantung Supervisor Xavier berdetak sangat cepat. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh stempel khusus pada sertifikat ini. Benar, stempel ini. Tidak akan salah. Lagi pula, tidak ada orang yang berani memalsukannya. Kemudian, identitas Valentino jelas siap untuk diungkap. Hahaha, Lanau. Kamu mau memberitahu kami kalau kamu berasal dari departemen khusus yang datang untuk menjalankan tugas dan meminta kami untuk melepaskanmu? Hahaha.
Kristo masih tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum Valentino menjawab Kristo, Supervisor Xavier menoleh dan berteriak. Tuan Muda Kristo, kalau kamu merasa tempat ini tidak cocok untuk menampungmu, aku bisa meminta pengawal untuk mengantarmu pergi. Hah? Seketika, Kristo pun tercengang. Rujin juga menatap Supervisor Xavier dengan wajah kebingungan. Kenapa sikapnya berubah drastis hanya dalam sekejap? Namun, Supervisor Xavier tidak bermaksud menjelaskan kepada mereka, dia berjalan menghampiri Valentino. Kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga Duni dan keluarga Limindo cukup kuat, tetapi mereka tidak banyak berhubungan dengan Supervisor Xavier. Supervisor Xavier hanya menghargai status mereka sebagai 4 keluarga kecil. Namun, asosiasi barang antik kota Vero berbeda. Tempat itu adalah konferensi judi batu yang sebenarnya dan tidak ada yang boleh menyinggung mereka. Sebagai anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik kota Vero, Valentino pasti memiliki status yang sangat terhormat. Setidaknya, sebagai seorang agen, dia tidak akan berani memprovokasinya. Turunkan senjatanya! Semua, turunkan senjatanya! Supervisor Xavier berteriak kepada beberapa pengawal itu. Beberapa pengawal pun tertegun, lalu bergegas menurunkan senjata api yang mereka pegang dan berdiri di tempat. Ah, Tuan Lano, maaf. Maaf. Penglihatanku yang buruk, aku tidak mengenalimu. Semoga Anda tidak menyalahkanku. Supervisor Xavier berjalan ke depan Valentino, lalu memegang kedua tangannya dan berbicara dengan sangat sopan. Pemandangan ini membuat semua orang terpana. Bahkan Arisen juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya barang ini lebih berguna daripada senjata api. Valentino tersenyum sambil memasukkan sertifikat ke dalam sakunya. Ah, Tuan Lano, ini, semua ini adalah salahku. Semuanya adalah salahku. Aku akan memesan sebuah restoran dan mengadakan perjamuan untuk menyambut Tuan Lano sekarang juga. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan meminum 3 gelas arak. Bagaimana menurut Tuan Lano? Kata Supervisor Xavier dengan sangat ramah. Welly yang awalnya berbaring di atas lantai pun mengangkat kepalanya secara perlahan-lahan. Saat melihat pemandangan ini, dia malah kembali jatuh pingsan. Entah apakah benar-benar pingsan atau hanya pura-pura. Berkaitan dengan Rujin dan Kristo, sekarang wajah mereka terlihat sangat cemberut. Namun, mereka tidak banyak bicara. Meskipun mereka tidak tahu apa hubungan di antara Supervisor Xavier dan Valentino, tapi mereka juga mengerti bahwa mereka tidak mungkin bisa menghentikan Valentino hari ini, di sini. Tidak perlu repot-repot mengadakan perjamuan, lain kali saja. Aku masih ada urusan lain. Valentino melambaikan tangannya dengan santai. Baik, aku akan mendengarkan Tuan Lano. Supervisor Xavier tidak berani memaksa. Kemudian, Supervisor Xavier mengantar Valentino dan Arisen pergi. Sikapnya yang hormat membuatnya terlihat seperti seorang pelayan. Setelah Valentino dan yang lainnya pergi, di dalam tempat perjudian batu masih terasa sunyi. Banyak orang yang menunjukkan ekspresi tercengang. Ternyata, sejak awal, pemuda yang bernama Lano ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dia bukanlah pria kasar seperti yang mereka bayangkan. Rujin dan Kristo memegang wajahnya mereka yang bengkak dan aura dingin melintas di mata mereka. Setelah itu, mereka berdua pergi dengan putus asa. Mereka tidak ingin terus dipermalukan. Di sisi lain, orang-orang Welly juga perlahan bangkit dan mereka semua terdiam. Ternyata dia memang tidak membutuhkan bantuanku. Wanita berbaju hitam tampak sangat terkejut. Benar, dia tidak perlu memohon kepada orang lain. Kata tetua sambil menghela napas. Wanita berbaju hitam pun mengepalkan tangan, matanya memancarkan sebuah tatapan yang aneh. Aku bersekolah di luar negeri selama bertahun-tahun, tapi tidak disangka pemuda seperti dia muncul di kota makmur. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Pemuda itu memiliki kemampuan,
tapi dia berbeda jauh dengan bajingan seperti Kristo, kata wanita berbaju hitam. Nona, apakah Anda menyukainya? Tetua tersenyum. Konyol! Kalau keluarga Arden mencari menantu, masih banyak pemuda yang lebih hebat daripada dia. Wanita berbaju hitam berkata dengan angkuh, lalu beranjak pergi. Tetua setuju dengan ucapan wanita berbaju hitam, lalu bergegas mengikutinya dari belakang. Di saat bersamaan, keluarga Wijaya yang berada di Pulau Waya. Timothy belum tidur, dia masih menunggu kedatangan ahli seni bela diri yang datang dari luar negeri. Asalkan ahli seni bela diri yang berasal dari luar negeri ini datang, Timothy bisa segera mengutus mereka untuk memasuki kota makmur dan menghabisi Valentino. Semua ini adalah salah kakek Tommy. Orang tua itu bersikeras membuat kesepakatan dengan orang berpengaruh seperti itu, membuat perjanjian bahwa kekuasaan keluarga Wijaya tidak boleh memasuki kota makmur. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa mengumpulkan informasi mengenai kota makmur. Kalau tidak, kita bisa mengetahui keberadaan Tommy sekarang juga. Timothy menggertakkan giginya. Ayah Timothy menyipitkan mata, entah apa yang dipikirkannya, lalu bertanya. Timothy, kamu yakin kakeknya Tommy sudah mati? Aku yakin, dia sudah mati. Aku menyaksikan sendiri saat dia diangkat dari dalam air. Tidak mungkin salah. Ucapan Timothy terdengar sangat yakin. Pada waktu itu, demi menghindari tanggung jawab, mereka memberikan obat penghambat darah kepada Tuan Besar Wijaya dan langsung meninggalkan tempat itu. Namun, siapapun tidak menyangka bahwa Tuan Besar Wijaya akan memilih untuk bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur. Kejadian itu membuat Timothy dan yang lainnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan Tuan Besar Wijaya. Pak, kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini? Timothy kebingungan. Aku hanya merasa semakin tidak bisa menebak Tommy. Tampaknya ada seseorang yang membantunya di belakang. Hendrik tentu tidak memiliki kemampuan itu. Lalu, siapa lagi? Ayah Timothy mengernyit. Haha, Pak, mungkin setelah meninggal, tua bangka itu memberikan mimpi kepada Tommy. Timothy tampak tidak peduli. Saat itu, dia menyaksikan sendiri jasad Tuan Besar Wijaya yang membengkak karena terendam air sumur. Jadi, tidak mungkin salah. Ya, tapi kita tidak boleh menganggap enteng. Tidak peduli siapapun yang membantu Tommy di belakang, asalkan rencana kita berhasil, semua ini bisa diakhiri. Asalkan Tommy mati, kamu bisa menempati posisi kepala keluarga Wijaya dengan tenang dan tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkannya. Kata ayah Timothy sambil menganggukkan kepala. Aku mengerti. Setelah ahli seni bela diri luar negeri datang, aku akan langsung memerintahkan mereka untuk memasuki kota makmur. Rencana di kota Neo telah dilaksanakan. Selama bisa berada di sisi Angel, aku akan membunuh anak Tommy lebih dulu. Tatapan Timothy memancarkan cahaya dingin. Di saat bersamaan, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan masuk. Tuan Muda Timothy, kota Neo sudah mengirimkan kabar. Timothy terkejut saat mendengarnya, lalu segera berkata, Cepat, masuk dan laporkan. Bab 1113, menghabisi sampai ke akar. Pemuda berpakaian hitam tidak berani menunda-nunda, dia segera berjalan ke dalam ruang tamu. Katakan, cepat katakan. Bagaimana kondisi di kota Neo sekarang? Bagaimana dengan rencanaku? Timothy sangat tidak sabaran. Sekarang, rasanya dia sangat ingin memotong-motong tubuh Valentino. Jadi, setiap berita buruk mengenai Valentino bisa membuatnya merasa sangat senang. Perintah sudah diteruskan, orang kita juga sudah mulai bergerak. Hanya saja, pengawal yang berada di sisi Angel menjaganya dengan sangat ketat. Ditambah, mereka tinggal di Villa Cloud dan tidak pernah keluar rumah. Kalau orang kita bertindak terlalu mencolok, mereka akan menyadari kejanggalan dengan sangat mudah. Jadi, sekarang rencana ini sulit untuk dilakukan. Jawab pemuda berpakaian hitam dengan hati-hati. Perlahan-lahan, senyuman Timothy pudar dan digantikan dengan ekspresi muram. Awalnya, dia mengira bahwa rencananya telah berhasil.
Melihat raut wajah Timothy yang mengerikan, pemuda berpakaian hitam sangat ketakutan. Dia segera menundukkan kepala dan tidak berani berkata apa-apa. Sejak Valentino memukuli Timothy hingga terluka parah, suasana hati Timothy jadi mudah berubah. Kalau dia tidak setuju, dia akan menyiksa lawannya. Sampah! Sekelompok sampah! Sesuai dugaan, Timothy marah besar. Bahkan hal sekecil ini saja tidak bisa ditangani. Apa gunanya kalian? Apa gunanya kalian? Timothy memukul meja hingga mengeluarkan suara yang keras. Pria berpakaian hitam semakin takut untuk berbicara, dia bahkan tidak berani untuk menjelaskan. Timothy, Tommy bukanlah orang bodoh. Untuk beberapa hal, dia pasti akan melakukan pencegahan di awal. Jadi, tidak boleh tergesa-gesa untuk masalah ini. Pelan-pelan saja, kata ayah Timothy secara perlahan-lahan. Timothy masih mau mendengarkan ucapan ayahnya. Akhirnya, dia pun berangsur-angsur tenang. Katakan, sudah sampai di mana rencana kota Neo? Bantuan apa yang diperlukan? Timothy menenangkan diri dan kembali ke tempat duduknya. Dia menatap pria berpakaian hitam dan bertanya. Pria berpakaian hitam tidak berani menunda-nunda, dia segera menjawab. Ada orang kita yang sudah masuk dan menjadi anggota inti asosiasi Valentino Empire. Sebenarnya rencana ini tidak sulit untuk dilakukan, yang sulit adalah tidak ada cara untuk memasuki Villa Cloud. Semua anggota asosiasi Valentino Empire tidak berani memasuki Villa Cloud. Bahkan anggota inti seperti Arvin dan Chris pun tidak punya hak untuk memasuki villa tersebut. Aku rasa, hanya Hendrik yang punya hak untuk memasukinya, tetapi dia sendiri juga tidak pernah ke sana. Selama Tommy tidak berada di tempat, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di penthouse. Saat berbicara sampai sini, pria berpakaian hitam terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Jadi, yang menjadi masalah sekarang adalah kita sama sekali tidak bisa bertemu dengan Angel. Maka dari itu, rencana selanjutnya tidak bisa dilakukan. Aura dingin melintas di mata Timothy dan bertanya. Dengan kata lain, kalau ingin rencana terus berlanjut, kita harus memikirkan cara agar orang-orang kita bisa memasuki Villa Cloud atau memancing Angel keluar. Benar, Tuan Muda Timothy. Untuk sekarang, itu adalah satu-satunya cara. Pria berpakaian hitam menganggukkan kepalanya. Timothy mengulurkan tangan dan mengusap dagunya. Otaknya berpikir dengan cepat. Dia mencari cara untuk mendekati Angel. Apakah keluarganya Angel masih berada di luar? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Timothy. Kalau tidak ada cara untuk mendekati Angel secara langsung, Timothy bisa memulainya dari keluarga Angel. Tuan Muda Timothy, kami juga sudah menyelidiki hal ini. Keluarga paman besar dan paman ketiga Angel telah dihabisi oleh Tommy. Katanya, ada seorang adik sepupu yang dikirim ke tempat lain. Berkaitan dengan keluarga cabang keluarga Kusuma, mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Angel. Jadi, kita bisa mengabaikan mereka. Ayah dan ibu Angel memang berada di luar, tapi... Saat berbicara sampai sini, pemuda berpakaian hitam merasa sakit kepala. Karena situasi di kota Neo benar-benar tidak menguntungkan bagi rencana mereka. Valentino dan Hendrik adalah orang yang bijaksana. Meskipun sudah berhasil mengendalikan kota Neo, mereka tidak menganggapnya enteng. Mereka telah mengantisipasi semua yang harus dilakukan, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tapi apa? Timothy mengangkat kepalanya. Tapi sekarang ayah dan nenek Angel tinggal bersama. Mereka tinggal di perumahan Dijing Oriental yang berada di kota Neo, juga banyak pengawal yang berjaga di sekelilingnya. Sedangkan Mary, ibu Angel, tinggal di zona pengembangan kota Arteria dan juga banyak pengawal yang menjaganya. Kita tidak mungkin bisa menyerang mereka tanpa meninggalkan jejak. Kata pria berpakaian hitam yang menganalisa dengan rinci. Timothy menganggukkan kepala. Jika mereka menyerang keluarga Angel, pasti akan menarik perhatian para pengawal Valentino. Kalau tindakannya mengejutkan lawan, semua rencana di belakang akan gugur dan sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Timothy mengusap dagunya sambil merenung sejenak, lalu berkata, Aku pernah mendengar tentang Mary. Katanya,
dia adalah wanita yang menyukai orang kaya dan membenci orang miskin? Berkaitan dengan masalah di kota Neo, Nick sudah banyak memberikan laporan kepada Timothy. Jadi, dia sangat memahami karakter Mary. Benar, wanita itu menyukai kekayaan dan membenci kemiskinan. Dia menggunakan segala cara demi mendekati tuan muda Nick. Oleh sebab itu, Tommy mengurungnya di zona pengembangan kota Arteria. Aku rasa, kalau bukan karena hubungannya dengan Angel, Tommy pasti sudah membunuh Mary. Pria berpakaian hitam melaporkan. Setelah mendengarnya, Timothy tersenyum dingin dan bergumam. Tommy, kamu tidak cukup kejam. Kamu bahkan tidak memahami teori membasmi sampai ke akar, tetapi masih ingin menduduki posisi sebagai kepala keluarga Wijaya. Siapa yang memberikanmu kepercayaan diri? Setelah Timothy selesai bicara, dia langsung menatap pria berpakaian hitam dan berkata, pikirkan cara untuk mendekati Mary. Bukankah dia mencintai kekayaan dan membenci kemiskinan? Kalau begitu, kita akan memberikannya kesempatan untuk sukses. Asalkan semuanya dilakukan dengan baik, aku berjanji akan membiarkannya hidup di Pulau Wild dan memiliki kekayaan yang tidak ada habisnya. Pria berpakaian hitam tertegun sejenak, lalu berkata, Tuan muda Timothy, sekarang Tommy sangat kuat. Apakah menurutmu Mary bersedia bekerja untuk kita? Kenapa tidak bersedia? Timothy mendengus dingin dan berkata, aku memahami pikiran Tommy. Dia ingin Mary bertobat dengan sendirinya. Tapi dia tidak berpikir, bagi orang seperti Mary, bagaimana mungkin dia akan bertobat? Sebaliknya dengan Valentino mengurungnya, justru akan membuatnya semakin membenci Valentino. Timothy sangat percaya diri. Berdasarkan pemahamannya terhadap sifat manusia, sekarang Mary pasti sangat membenci Valentino. Asalkan Mary membenci Valentino, ditambah dengan iming-iming yang diberikan, Mary pasti akan membantu Timothy. Orang lain mungkin tidak punya hak untuk memasuki Villa Cloud, tapi apapun yang terjadi, Mary adalah ibu Angel. Sekarang, putrinya sedang mengandung. Bukankah sudah seharusnya dia berada di sisi putrinya dan merawatnya? Siapapun tidak akan curiga, kata Timothy sambil mendengus dingin. Benar juga. Pemuda berpakaian hitam segera menganggukkan kepala. Ayah Timothy terdiam beberapa saat, lalu berkata, Timothy, menurutmu, apakah Mary akan mencelakai putrinya sendiri? Bab 1114, Robi Mahendra. Bagaimanapun juga, anak yang dikandung oleh putrinya itu adalah darah daging Tommy, yang juga merupakan cucunya sendiri. Saat melihat kekhawatiran ayahnya, Timothy hanya memanyunkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli. Ayah, jangan bilang ayah belum pernah mendengar kalimat itu. Seseorang hanya bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Pada dasarnya semua orang punya sifat egois. Kalau tidak melakukan itu, alasannya adalah karena kurangnya motivasi. Saat sudah memiliki motivasi yang cukup, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Setelah mengatakan ini, Timothy berhenti sejenak, lalu baru melanjutkan lagi. Ayah tidak tahu Mary itu orang yang seperti apa, tapi aku tahu karena aku pernah mendengarnya dari Nick. Maka dari itu, aku punya 1000 cara untuk membuat Mary bersedia bekerja untuk kita. Mulut ayah Timothy sedikit bergerak, dia menatap Timothy dengan tatapan kosong. Tiba-tiba dia merasa bahwa Timothy menjadi sangat asing, dia merasa seperti tidak mengenalnya. Bahkan, saat ini dia juga berpikir bahwa meskipun dulu Timothy sangat kejam dan licik, setidaknya Timothy masih punya sedikit rasa kemanusiaan. Namun, Timothy yang sekarang benar-benar sudah tidak punya rasa kemanusiaan. Dia bahkan sampai tidak berani membayangkan kalau seandainya suatu hari nanti dirinya menghalangi langkah Timothy, apakah Timothy juga akan membunuhnya? Timothy, ayah merasa akhir-akhir ini kamu berubah. Kamu tidak boleh hanya memikirkan soal kebencian dan dendammu sepanjang waktu. Pada akhirnya, ayah Timothy mengatakan kalimat ini. Timothy melambai-lambaikan tangannya dengan kesal, lalu berdiri dan berkata, Sudahlah, aku sudah punya perhitungan sendiri. Mulut ayah Timothy bergerak lagi,
tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Timothy yang sekarang sudah tidak mau mendengarkan perkataannya. Tuan Muda Timothy, para master dari lautan seberang sudah tiba. Tiba-tiba, ada seorang pemuda berpakaian hitam yang mendatangi Timothy dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan hal ini kepadanya. Baiklah. Mata Timothy langsung bersinar. Setelah itu, dia berkata lagi, Ayo kita sambut mereka. Timothy langsung mengajak seluruh anggota keluarga Wijaya berjalan ke pintu masuk pulau untuk menyambut kedatangan para master dari lautan seberang itu. Kali ini, Timothy benar-benar menaruh harapan besar kepada para master itu. Dia sangat berharap mereka bisa membawa Valentino kembali. Oleh karena itu, dia turun tangan sendiri untuk menyambut mereka. Hal ini bisa dianggap sebagai sebuah kehormatan bagi para master itu. Tuan Muda Timothy, para master yang kita undang kali ini berasal dari organisasi yang sangat hebat di lautan seberang. Organisasi mereka tersebar di mana-mana. Master yang ada dalam organisasi tersebut jumlahnya sangat banyak. Selain itu, mereka semua adalah ahli bela diri sejati. Kekuatan mereka ratusan kali lebih hebat dari orang biasa. Salah seorang anggota keluarga cabang keluarga Wijaya membisikkan hal ini di telinga Timothy. Timothy langsung berkata sambil melambai-lambaikan tangannya. Kamu tidak perlu banyak bicara. Cepat beritahu aku apakah orang-orang yang datang ini bisa mengalahkan Tommy? Tentu saja. Itu sama sekali bukan masalah bagi mereka, kecuali kalau Tommy itu bukan manusia. Jawab anggota keluarga cabang itu dengan penuh percaya diri. Baiklah. Timothy mengangguk dengan penuh harap. Sekarang sudah larut malam, bahkan sudah hampir memasuki tengah malam. Akan tetapi, di tempat yang cukup jauh dari Pulau Wire milik keluarga Wijaya itu, langitnya terlihat sangat terang, seperti masih siang. Lampu dan mercusuar yang tak terhitung jumlahnya dipasang di sekitar Pulau Wire, bahkan juga ada beberapa buah yang ditempatkan di wilayah laut yang cukup jauh dari sana. Oleh karena itu, mereka bisa melihat sampai jarak 2 kilometer jauhnya tanpa masalah. Tidak lama kemudian, ada sebuah kapal penumpang super besar yang perlahan-lahan mendekat ke arah Pulau Wire. Pada sisi kanan dan kiri badan kapal tersebut terdapat tulisan Wijaya yang cukup besar. Hal ini menandakan bahwa kapal itu adalah kapal penumpang eksklusif milik keluarga Wijaya. Mata Timothy sedikit menyipit, dia menjadi semakin bersemangat. Saat kapal penumpang itu mulai mendekati bibir pantai, jangkar kapal langsung dijatuhkan. Oh, iya. Kak Timothy, para master yang datang kali ini adalah orang negara Nagon yang tinggal di lautan seberang. Jadi kamu bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa negara Nagon. Ada seseorang yang menjelaskan hal ini kepada Timothy. Timothy sedikit terkejut, dia baru mengetahui informasi ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk dengan tenang. Kapal penumpang itu sudah berhenti, pintu kabinnya langsung terbuka dan sekelompok orang berjalan keluar secara bergantian. Orang yang keluar lebih dulu adalah seorang pria tua berusia 50-an. Di belakang pria tua itu ada 5-6 pria lainnya yang berusia 30-an. Lalu, di belakang mereka ada beberapa anggota pasukan keluarga Wijaya. Pria tua itu mengenakan jubah hitam yang sedikit longgar. Dia tidak terlihat seperti pria tua yang sudah berusia 50-an. Justru sebaliknya, dia terlihat masih sangat bugar dan penuh tenaga. Segala tindakan yang dia lakukan memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang patut ditakuti, orang-orang yang melihatnya akan merasa terintimidasi. Pria tua itu berjalan ke geladak kapal, lalu memandangi Pulau Waya keluarga Wijaya sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. 20 tahun yang lalu, aku sudah menjadi orang terkenal di negara Nagon. Aku ingin sekali mengunjungi orang yang bertanggung jawab atas keluarga Wijaya. Tapi, saat itu aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki wilayah laut keluarga Wijaya. Tanpa disangka, 20 tahun kemudian, ternyata generasi penerus keluarga Wijaya malah harus mengeluarkan banyak uang hanya untuk mengundangku ke sini. Hidup memang selucu itu. Pria tua itu melontarkan perkataan ini dengan arogan sambil memasang ekspresi meremehkan. Perkataan ini membuat Timothy sedikit kesal, tapi dia tidak mengatakan apa-apa.
Dia mengeluarkan banyak uang untuk mengundang pria tua itu ke sini karena ingin memintanya melakukan sesuatu untuknya. Itu artinya, pria tua itu datang ke sini demi bekerja untuk dirinya. Jadi, Timothy bersedia turun tangan sendiri untuk menyambutnya saja itu sudah merupakan sebuah kehormatan bagi pria tua itu. Tanpa disangka, ternyata pria tua itu malah bersikap seperti ini. Timothy langsung merasa sangat kesal. Namun, pria tua itu tidak memedulikan hal ini. Dia memandangi ekspresi wajah seluruh anggota keluarga Wijaya selama beberapa saat, setelah itu dia berkata dengan santai. "Ayo kita turun." "Baik, Master Robbie." 5-6 orang pria yang berdiri di belakang pria tua itu langsung merespons perkataannya dengan serempak sambil menyatukan kedua tangan mereka. Setelah itu, tanpa menunggu pasukan keluarga Wijaya membukakan pagar kapal tersebut, 5-6 orang pria itu langsung melompat keluar dari geladak begitu saja. Timothy dan yang lainnya langsung terbelalak. Jarak dari geladak kapal ke tanah ada sekitar 7-8 meter. Sebagai perbandingan, geladak itu bahkan lebih tinggi dari bangunan 2 lantai. Bagaimana bisa mereka melompat turun dari sana dengan mudah? Bu! 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 Dalam sekejap, 5-6 orang pria itu sudah mendarat di tanah dengan posisi kaki yang sedikit ditekuk. Setelah itu, mereka langsung berdiri dengan tegak. Begitu melihat pemandangan ini, perasaan kesal yang dirasakan Timothy sebelumnya perlahan-lahan menghilang. Orang-orang ini hanyalah murid dari pria tua itu, tapi mereka mempunyai kekuatan yang sehebat ini. Kalau begitu, kekuatan pria tua itu seharusnya jauh lebih hebat dari mereka, bukan? Benar saja, pria tua itu juga langsung melompat turun tanpa ragu sambil tersenyum. Jubahnya yang sedikit longgar menimbulkan suara saat dia melompat turun. Dia mendarat di tanah dengan selamat juga. Cuaca hari ini sangat bagus, angin juga bertiup dengan lembut. Keadaan ini membuat langkahnya terasa begitu ringan, seperti sedang berjalan di tanah datar. Sikapnya ini seolah menunjukkan bahwa dirinya memegang kendali penuh atas keluarga Wijaya. "Tuan Robbie, selamat datang di Pulau Wild milik keluarga Wijaya." Anggota keluarga cabang keluarga Wijaya yang bertugas menghubungi organisasi yang ada di lautan seberang langsung ikut maju bersama tim. Begitu cuaca hari ini sangat bagus, angin juga bertiup dengan lembut. Keadaan ini pria tua itu bernama Robbie Mahendra. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia adalah penerus seni bela diri keluarga Mahendra di negara Nagon, tapi tidak ada seorang pun yang mengonfirmasi hal ini. "Berhenti!" Tiba-tiba, seorang pria tegap bertubuh kekar melangkah maju untuk menghadang Timothy dan yang lainnya. Timothy langsung mengerutkan keningnya sambil menatap pria itu dengan tatapan tidak senang. "Tolong jaga jarak sejauh 2 meter dari Master Robbie. Tanpa izin dari Master Robbie, tidak ada seorang pun yang boleh mendekatinya," ucap pria kekar itu dengan santai. Dia juga mengatakan ini sambil memasang ekspresi arogan di wajahnya. Ekspresi wajah Robbie tidak mengalami perubahan. Dia masih mempertahankan senyuman di wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan Timothy, begitu mendengar ini, dia benar-benar sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Kesabarannya sudah habis. Bab 1115, menunjukkan kekuatan. "Yang benar saja." Timothy mendengus dan berkata, "Pulau Wai ini adalah wilayah keluarga Wijaya. Aku bisa berdiri di mana saja sesuka hatiku. Siapa yang bisa ikut campur tangan? Wilayah di mana Master Robbie berada, di sanalah wilayah Master Robbie." Pria kuat itu berkata dengan datar, nadanya dingin dan tidak bisa disangkal. Timothy dan anggota keluarga Wijaya lainnya pun menyipitkan mata mereka. Sepertinya Robbie ini sedang menunjukkan kekuatannya pada mereka. Kalau dia ingin menunjukkan kekuatannya pada keluarga Wijaya, maka keluarga Wijaya akan menunjukkan kekuatan kepada mereka terlebih dahulu. "Beraninya kalian tidak sopan kepada Tuan Muda Timothy. Ayo, habisi mereka!" Perintah tetua ketiga dengan marah. Seketika, belasan prajurit keluarga Wijaya pun menyerang pria kuat itu. Namun, mereka tidak menggunakan senjata api. Kalau begitu,
semua ini percuma saja. Pria kuat ini tidak terlihat panik saat menghadapi belasan prajurit keluarga Wijaya yang ganas, bahkan ada ekspresi penuh arti melintas di matanya. Seolah-olah, belasan orang ini tidak sepadan untuk dia lihat. Sementara beberapa saudara seperguruan di belakang pria kuat itu juga tidak bermaksud untuk ikut campur tangan. Mereka malah mundur dan bersikap seperti sedang menonton serial. Kelakuan ini benar-benar merupakan sebuah penghinaan. Amarah semua orang dari keluarga Wijaya pun membara saat melihat pemandangan itu. Termasuk belasan prajurit keluarga Wijaya, mereka bahkan memiliki pikiran untuk memenangkan pria kuat ini dalam satu serangan. Namun, pemikiran itu hanya mimpi belaka, kenyataan memang sangat kejam. Hanya terlihat seorang prajurit itu mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke pria kuat itu. Pria kuat itu tidak menghindar sama sekali, dia juga seketika mengepal tangannya untuk membentuk tinju besi dan menghantamkannya ke kepalan tangan prajurit itu. Baan! Kedua tinju saling bertabrakan dan mengeluarkan suara keras. Prajurit itu tiba-tiba melebarkan kedua matanya, lalu berteriak menderita sambil melangkah mundur. Lengannya bahkan mengeluarkan suara retakan, seolah-olah lengannya telah dihantam hingga patah. Jelas-jelas hanya tabrakan tinju, tapi malah memengaruhi lengan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan tabrakan tinju kedua orang itu. Tap, tap, tap. Prajurit ini terus-menerus mundur hingga 7-8 langkah, barulah dia menutupi lengannya. Wajahnya pucat pasi, bahkan badannya pun sedikit goyah. Di sisi lain, tinju pria kuat itu masih sangat normal dan tidak terluka sama sekali. Hanya terlihat dia menarik kembali telapak tangannya perlahan, lalu mendadak membuka 5 jarinya dan menyatukannya menjadi satu, kemudian menampar ke arah kepala prajurit keluarga Wijaya yang lain. Ketika bayangan telapak tangan itu mendekati prajurit itu, si pria tiba-tiba memutar telapaknya, membentuk telapak pisau dan menebas dengan keras. Bruk! Sebuah suara keras terdengar lagi. Telapak pisau ini menebas leher prajurit itu dengan kuat. Setelah selesai menebas, prajurit itu langsung tengkurap di tanah. Selanjutnya, pria itu melangkah maju, dia langsung melenyapkan puluhan prajurit dengan cepat dengan kedua tangannya. Sikap dan gerakannya begitu santai, seperti orang dewasa sedang menghadapi belasan anak TK. Semua orang dari keluarga Wijaya pun tercengang. Belasan prajurit itu adalah elite di antara para elite. Kalau tidak, mereka tidak akan dibawa oleh Timothy. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat menghadapi pria kuat ini, semuanya dipukul hingga jatuh ke tanah. Betapa mengerikannya kemampuan pria kuat ini. Bruk! Pria itu mengalahkan belasan prajurit keluarga Wijaya dengan mudah. Tiba-tiba dia melangkah maju dan menginjak sebuah batu yang sebesar baskom. Sepatu bot keras itu mengeluarkan suara yang besar. Batu yang keras itu pun langsung hancur berantakan setelah diinjaknya. Selain Robi mereka, semua orang dari keluarga Wijaya sangat terkejut. Batu pun bisa diinjak hancur olehnya. Apa pria ini adalah manusia besi? Kalau dia menginjak tubuh manusia, bukankah orang itu akan langsung hancur di tempat? Sudut mulut pria kuat itu sedikit melengkung, dia menginjak hancuran batu dan berkata, "Orang-orang di luar negeri memanggilku sebagai Crazy Bull." Mendengar nama ini, wajah beberapa orang dari keluarga Wijaya yang mengetahui kondisi luar negeri langsung menjadi pucat pasi. Bahkan Timothy pun langsung melebarkan matanya, ketidakpuasan dalam hatinya pun sirna. Crazy Bull, ahli bela diri yang terkenal di luar negeri. Sebelumnya dia pernah melawan bison liar dengan tangan kosong di sabana Afrika. Pada akhirnya, bison liar itu terbelah dua dengan kedua tangannya hidup-hidup. Sepertinya itu pernah dilaporkan di berita. Benar. Sejak saat itulah, dia baru memiliki sebutan Crazy Bull ini. Kalau dia menggila, bison liar pun dibelah olehnya secara hidup-hidup. Suara bisikan seru terdengar dari belakang Timothy. Mereka tahu nama Crazy Bull ini. Namun yang tidak diketahui oleh mereka, master seperti Crazy Bull ternyata adalah murid Robi.
Kalau begitu, betapa kuatnya Robi itu? Disebut bisa ditentang alam pun tidak berlebihan. Tuan Robi, Timothy mengalah. Mata Timothy bergetar beberapa kali, lalu dia memberikan hormat sembari menangkupkan tangan. Tidak apa-apa, tidak ada salahnya untuk berlatih. Kalau masih ada orang dari keluarga Wijaya yang ingin berlatih, bisa mencobanya juga. Kata Robi sambil tersenyum dan membelakangi tangannya. Akan tetapi, tidak ada yang berani menjawabnya. Termasuk para ahli bela diri yang diundang oleh keluarga Wijaya dengan harga tinggi dan dicari dari seluruh negara Nagon pun hanya diam-diam menundukkan kepala mereka. Mereka tidak ingin diinjak hingga hancur oleh Crazy Bull. Tuan Robi, angin di luar kencang, silakan masuk ke pulau untuk berdiskusi. Ayah Timothy melangkah maju dan menyambut dengan ramah. Iya. Cepat masuk, Tuan Robi. Timothy juga langsung menyambut. Sekarang Robi sudah menunjukkan kekuatannya, dia juga sudah dihargai oleh Timothy dan lainnya. Terutama Timothy, dia masih mengandalkan Robi untuk mengalahkan Valentino. Sekarang kemampuan Robi dan lainnya begitu kuat, ini membuat Timothy merasa sangat senang. Tuan Robi, hari ini sudah malam, besok saja baru berangkat. Semua orang berjalan ke dalam pulau sambil berbicara. Aku sudah membaca informasinya. Dengar-dengar, sangat sulit untuk menentukan menang dan kalahnya Tommy dan Fardian? Tanya Robi datar, tapi dia tampak tidak peduli. Benar, Tuan Robi. Awalnya, Tommy sedikit susah menandingi Fardian. Tapi kemudian, dia seolah-olah terlihat seperti menggunakan obat-obatan dan mengalahkan Fardian dalam 3 langkah. Ucap Timothy sambil mengangguk. Robi hanya mengangguk pelan, tapi tidak berkata apapun. Tuan Robi, bagaimana menurutmu? Tanya Timothy. Kamu serahkan semua informasi yang berguna kepada muridku, mereka akan mengatasi hal ini. Jawab Robi dengan datar. Timothy tertegun. Mengapa setelah mendengar perkataan Robi, dia sepertinya tidak akan turun tangan ya? Hanya membiarkan beberapa muridnya untuk mengatasi hal ini. Apa ini bisa terselesaikan? Tuan Robi, apakah Anda tidak turun tangan? Tanya Timothy. Hanya seorang ahli bela diri kecil dari negara Nagon saja masih tidak layak untuk guruku turun tangan. Ucap Crazy Bull. Belum menunggu Timothy berkata, seorang gadis berbaju kulit pun berkata, Fardian itu memang termasuk hebat di kota Kama, tapi 20 tahun yang lalu, dia tidak bisa menahan 2 pukulan Master Robi. Seseorang yang harus berusaha untuk mengalahkan Fardian, masih tidak layak untuk Master Robi turun tangan. Bab 1116, aku saja sudah cukup. Mendengar ini, seluruh anggota keluarga Wijaya termasuk Timothy pun merasa lega. Karena semua ini adalah kenyataan. Kekuatan Fardian menggemparkan seluruh kota Kama, dia hanya pernah dikalahkan oleh 2 orang selama bertahun-tahun ini. Salah satunya adalah Tommy, satunya lagi adalah Robi 20 tahun yang lalu. 20 tahun telah berlalu, tidak ada yang tahu dengan kekuatan Robi telah meningkat berapa kali lipat. Namun, yang mereka tahu adalah murid yang diajarkannya sudah terkenal di seluruh dunia. Aku saja sudah cukup. Ucap Crazy Bull. Timothy mempertimbangkan lagi kekuatan Valentino di dalam hatinya, lalu mengangguk sambil menjawab. Benar. Hanya Master Crazy Bull saja sudah cukup. Tidak peduli seberapa kuatnya Valentino, apakah dia bisa lebih kuat dari seekor bison Afrika? Sekuat-kuatnya dia juga bukan manusia besi, mungkinkah badannya bisa lebih keras dari batu? Crazy Bull menggunakan seluruh kekuatannya bisa membelah bison dan menghancurkan batu besar. 10 Valentino pun bukan lawannya. Hal besok dibahas besok saja, jangan dibahas hari ini. Ucap Robi. Iya. Semua orang dari keluarga Wijaya mengangguk dan mengawal Robi berjalan menuju pulau. Di kota Neo, di restoran barbeque dengan dekorasi sederhana, waktu sudah larut malam, pelanggan di restoran pun sangat sedikit.
Lagi pula, makanan barbeque dan bir lebih laris di musim panas. Sekarang cuacanya semakin dingin, jadi tidak begitu banyak pelanggan yang datang. Di dalam restoran terdapat dua pemuda yang sedang berbisik. Salah satu pemuda dengan kepala botak yang ikonik, dia mengambil sebatang barbeque dengan tangannya yang kurang satu jari dan menghabiskannya dengan sekali gigit. Aku beritahu kamu, Mario. Cara makan barbeque harus begini. Gigi harus menggigit satu sisi tusukan besi. Kamu harus memperhatikan kekuatan menggigit. Kalau terlalu kuat, kamu tidak akan bisa mencabutnya. Kalau kamu menggigitnya terlalu longgar, jeroan pada tusukan ini tidak akan lepas. Ujar Chris kepada Mario seperti sangat berpengalaman. Aku tidak memiliki dendam apapun denganmu. Mengapa kamu menganggapku sebagai orang bodoh? Tanya Mario sambil melebarkan matanya. Chris terkekeh, lalu mengambil satu tusukan dan berkata, "Kamu jangan tidak setuju. Dalam hal makan barbeque, aku tidak pernah mengaku kalah. Pergi sana." Mario mengibaskan tangannya dengan tidak sabar, lalu dia mengambil sebuah gelas sekali pakai, memusatkan tusukan besi ke dasar gelas dan langsung menusuk. Setelah itu, Mario menarik dan mengeluarkan tusukan itu dari bawah gelas dengan sangat lancar. Sementara daging di atas tusukan pun semua tertinggal di dalam gelas. Mario menuangkan daging barbeque itu ke mulutnya seperti sedang minum bir. "Sial! Hebat sekali! Belajar dari mana?" Chris langsung tercengang. "Semua ini adalah pengalaman," jawab Mario dengan sombong. Kedua orang ini minum bir, makan barbeque, saling membual dan bergurau, terlihat santai dan bebas. Sebenarnya, mereka juga sangat pusing. Saat ini, cabang asosiasi Valentino Empire di kota-kota besar terus-menerus mendapatkan masalah, membuat mereka sangat kesal. Itu sebabnya mereka ke restoran barbeque dan minum untuk melampiaskan emosi mereka ini. "Sial! Pendukung keluarga Wijaya itu benar-benar hebat. Dia bahkan bisa memimpin kekuatan di perbatasan. Kalau tidak, aku menyuruh prajurit asosiasi Maple Pavilion untuk menyelinap kembali dan bertarung dengan keluarga Wijaya." Chris meneguk bir dengan kesal. Mario juga menghela napas pelan dan berkata, "Itu adalah toko besar kota makmur. Itu barulah penguasa yang sebenarnya. Sekarang, kita juga tidak boleh bertindak gegabah. Kalau kita dianiaya, kita hanya bisa menelan semua ini. Kita tidak boleh mengganggu rencana Kak Valentino," kata Mario sambil mengernyitkan keningnya. "Aku tahu." Chris pun semakin sakit kepala. Kecerdasannya tidaklah rendah, tapi dia sangat membenci hal seperti ini. Kalau bisa, dia lebih suka memimpin prajurit untuk berjuang keras, berbicara dengan tinjunya. Sangatlah sederhana. Tidak ada begitu banyak tikungan dan belokan. Namun, negara Nagon bukanlah negara yang dilanda perang, banyak hal harus mengikuti aturan yang ada. Tidak mematuhi aturan negara Nagon, sama seperti sedang menantang seluruh negara Nagon. Jangankan asosiasi Maple Pavilion yang kecil, negara maju yang kuat seperti negara Amari pun tidak berani meremehkan negara Nagon yang sekarang. Kapal induk, senjata nuklir, negara Nagon yang sekarang bukan lagi negara terbelakang yang dulu lagi. "Sudahlah, ayo minum." Mario menyentuh dahinya dan mengangkat gelasnya dengan cemberut. Setelah kedua orang minum beberapa saat, Mario bertanya, "Oh ya, apa kamu bisa masuk ke Villa Cloud?" Chris tertegun sejenak, minum seteguk bir dan bertanya, "Apa maksudmu? Kita tidak boleh pergi tempat itu. Itu adalah haram Kak Valentino. Apa kita bisa pergi?" "Kamu jangan bercanda lagi." "Bukan, aku sedang berpikir untuk melihat pemandangan di sana." Mario menundukkan kepala dan minum seteguk bir. Chris menatap Mario, lalu menamparnya. "Sial! Apa kamu ingin cari mati? Jangan-jangan kamu menyukai kakak ipar. Kalau kamu main api, jangan bawa aku!" seru Chris. "Pergi sana. Kamu pikir aku orang seperti apa? Apa aku akan menyukai wanita milik teman? Aku paling memandang rendah orang seperti itu,
kamu jangan sembarang ngomong. Mario menyampingkan telapak Chris dengan kesal. Aku sarankan kamu jangan pernah memiliki pikiran seperti itu. Saat itu, aku dan Angel. Saat itu, aku juga sangat menyukai Kak Angel. Kamu lihat saja, siapa yang berani mengejarnya di seluruh kota Neo ini? Aku bilang padamu, saat itu kalau aku mengikuti perintah, mungkin Kak Angel sudah direbut orang sebelum munculnya Kak Valentino. Sekarang, aku tetap patuh, kan? Menjadi orang harus menerima nasib. Apa kamu mengerti? Aku menerima Kak Valentino. Kalau begitu Angel adalah kakak iparku. Aku hanya bisa menghormatinya dan tidak boleh ada pikiran lain. Sifat Chris belak-belakan, dia pun berkata dengan nada serius. Aku mengerti, aku hanya pergi lihat-lihat, tidak ada maksud lain. Mario mengernyitkan dahinya. Lihat apa? Jangan pergi ke tempat itu. Sebelum Kak Valentino kembali, siapapun tidak boleh pergi ke sana. Semua tempat lainnya bisa kamu pergi. Bahkan jika kamu ke rumah sakit dan memilih seorang perawat ataupun ke bandara kota Neo dan memilih seorang pramugari, aku bisa melakukannya untukmu. Hehe. Ujar Chris sambil tersenyum. Pergi kamu. Aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. Marah Mario sambil tersenyum. Kedua orang berbicara sambil tertawa. Mereka pun melupakan hal-hal kesal untuk sementara waktu. Pada saat yang bersamaan, di tempat tinggal Valentino di kota makmur, negara Nagon, Addison dan Valentino duduk berhadapan serta menyeduh teh dengan tenang. Aku sudah tahu mereka tidak akan duduk diam. Addison menundukkan kepalanya untuk mengirim beberapa pesan, lalu mendengus dan meletakkan ponselnya di samping. Apakah keluarga Limindo dan keluarga Duni sudah turun tangan? Valentino memutar daun teh dengan lembut dan menciumnya. Ya, mereka sudah menyelidiki perusahaanku. Sekarang, mereka sudah mulai terang-terangan berurusan dengan kita. Kata Addison dengan kesal. Valentino mengangguk pelan dan berkata, sekarang kita sudah bermusuhan dengan mereka, tentu saja mereka tidak akan menyembunyikannya lagi. Bermusuhan ya bermusuhan. Addison menghela napas pelan dan berkata, semua orang tahu aku baik hati dan tidak pernah menggertak orang lain. Bahkan terkadang kalau ada konflik kepentingan, aku juga akan memilih untuk mengalah. Bab 1117, Kaibatan. Lama-kelamaan, mereka semua pun mengira kalau aku lemah dan mudah digertak. Hei, sekarang sudah saatnya mereka melihat apakah aku itu lemah dan mudah digertak atau tidak. Sudah saatnya mereka tahu bahwa setiap orang di asosiasi Valentino Empire memiliki kaibatan. Addison mengatakan itu dengan sangat serius dan bahkan mengandung semacam keteguhan. Benar, sudah saatnya kamu menunjukkan kehebatanmu. Ada aku di sini membantumu, kamu tidak perlu takut. Kata Valentino sambil tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Valentino berkata dengan pelan. Besok setelah perjamuan ulang tahun Tuan Besar Winsley berakhir, aku akan mencari cara untuk berkontak dengan orang dari keluarga Arden. Selama kita bisa membuat kesepakatan dengan keluarga Arden, kita tidak akan perlu khawatir untuk bertindak apa-apa lagi. Pada saat itu nanti, bahkan keluarga Duni di kota makmur pun dapat aku musnahkan seanakku. Kata Valentino dengan tatapan dingin di matanya. Valentino belum sempat untuk menghadapi Rujin dan Kristo, tapi mereka malah menyerang terlebih dahulu. Cukup menarik. Sepertinya mereka khawatir kalau Valentino akan melupakan mereka. Aku mengerti, Tuan Lano. Kalau begitu mari kita bersembunyi sehari dulu, kita bincangkan lagi hal-hal ini besok. Kata Addison sambil mengangguk. Valentino juga mengangguk, lalu berkata, sekarang masalah sudah terjadi, kamu juga harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan keluar rumah kalau tidak mendesak. Kalau ingin keluar rumah, kamu juga harus meningkatkan perlindungan di sekitarmu sendiri. Kristo dan Rujin adalah dua ekor anjing gila sekarang. Aku tidak bisa menjamin mereka tidak akan berniat jahat dan menyerangmu dengan berbagai cara. Pesan Valentino kepada Addison. Aku mengerti, Tuan Valentino. Aku juga akan mengutus lebih banyak pengawal untukmu di sini. Balas Addison sambil mengangguk. Aku tidak perlu.
Kalau aku tidak bisa menanganinya, bahkan jika puluhan pengawal datang untuk membantuku, mereka mungkin juga tidak akan berguna. Kata Valentino dengan percaya diri. Addison berpikir sejenak, kemudian juga menyetujui perkataan Valentino. Meskipun begitu, Addison akan tetap memikirkan cara untuk mengutus lebih banyak pengawal untuk Valentino. Valentino menyesap seteguk teh, lalu mengeluarkan giok batu naga dan giok jenis kaca tua itu, kemudian meletakkannya di atas meja dan memainkannya dengan hati-hati. Kota makmur benar-benar tak terduga, kekuasaan di sini saling berkait. Dulu aku memang terlalu meremehkan kota makmur. Gumam Valentino sambil memainkan giok. Benar, Tuan Lano. Situasi di kota makmur sangat sulit untuk dijelaskan dan kekuatan para keluarga itu juga hanya disalahgunakan oleh beberapa penerusnya. Pada kenyataannya, para pemegang kekuasaan, semuanya sangat rendah hati dan waspada dalam bertindak, kata Addison sambil menghela napas. Pantas saja Tuan Besar Winsley tidak hadir secara langsung di konferensi judi batu, meskipun dia sangat menyukai batu giok. Alasannya pasti karena hal ini. Valentino tahu itu. Benar. Identitas para tokoh besar seperti mereka sangatlah sensitif. Banyak acara yang tidak cocok untuk dihadiri oleh mereka. Jelas Addison. Valentino tersenyum kecil, lalu berkata, karena dia tahu meskipun dia tidak hadir secara pribadi, juga tetap akan ada yang mengantarkan barang bagus untuknya. Haha, pikiran Tuan Lano benar-benar kritis. Kamu langsung mengerti kenyataan dari hal ini. Kata Addison sambil tersenyum. Setelah itu, mereka mengobrol sejenak dan kemudian Addison pun pamit pergi. Valentino memainkan 2 buah giok bernilai tinggi di tangannya sambil memikirkan giok mana yang harus dihadiahkan besok. Sejujurnya, Valentino juga merasa sedikit tidak rela untuk memberikan giok hijau batu naga yang langka ini secara percuma. Bagaimanapun juga, dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuan Besar Winsley dan mereka bahkan tidak pernah bertemu. Valentino benar-benar merasa tidak rela untuk memberikan hadiah yang begitu berharga kepada Tuan Besar Winsley. Bagaimana kalau aku memberinya giok jenis kaca tua ini saja? Gumam Valentino pelan setelah merenung sejenak. Giok jenis kaca tua ini juga tergolong giok kelas tinggi di antara berbagai macam giok. Nilainya pasti tidak akan turun. Namun, Valentino perlahan meletakkan giok jenis kaca tua itu lagi setelah mempertimbangkannya sejenak. Begitu dipikir-pikir, cara ini sepertinya kurang baik. Bagaimanapun juga, giok batu naga ini dibelah di hadapan banyak orang. Cepat atau lambat, hal ini pasti akan diketahui oleh Tuan Besar Winsley. Pada saat itu, jika Tuan Besar Winsley tahu bahwa Valentino memiliki giok batu naga, tapi dia malah memilih untuk memberinya giok jenis kaca tua, maka hal itu mungkin akan sangat mengurangi kesan baiknya terhadap Valentino. Jika Tuan Besar Winsley adalah orang yang pendendam, dia mungkin saja tidak akan membantu Valentino untuk memperkenalkan keluarga Arden, tetapi malah membicarakan keburukannya di hadapan keluarga Arden. Kalau begitu, Valentino akan kehilangan lebih banyak. Dia merasa tidak pantas untuk mengambil risiko sebesar itu hanya untuk sebuah giok. Meskipun giok batu naga bernilai sangat tinggi, ia bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan nasib asosiasi Valentino Empire di masa depan. Sepertinya aku benar-benar harus menyerahkan giok batu naga ini, kata Valentino sambil menggeleng pelan. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak keberatan. Lagi pula, dia juga mendapatkan giok ini secara cuma-cuma, jadi dia tidak akan terlalu sedih untuk memberikannya kepada orang lain. Valentino mengamati perbedaan kedua giok itu dengan teliti, lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia pun mengeluarkan kalung giok dan liontin yang dia kenakan di leher. Liontin yang diberikan oleh David berwarna biru muda. Baik dari segi visual maupun teksturnya, ia sangat mirip dengan giok. Namun, Valentino tidak bisa mengidentifikasi bahan kalung giok yang ditinggalkan oleh Tuan Besar Wijaya. Ia seperti terbuat dari tanah liat, baja anti karat dan juga biji giok. Akan tetapi, begitu ia disentuh dengan teliti, teksturnya terasa berbeda lagi. Hal ini membuat Valentino merasa sangat bingung. Akan tetapi,
tekstur kedua benda ini benar-benar sangat baik. Kedua giok batu naga dan giok jenis kaca tua yang ada di tangan Valentino saat ini dikenal sebagai giok berkualitas tertinggi. Namun, setelah Valentino merasakannya dengan teliti, dia menemukan bahwa tekstur giok batu naga itu bahkan masih kalah dari tekstur liontin dan kalung giok ini. Hal ini membuat Valentino merasa sangat terkejut. Bukankah giok batu naga adalah giok berkualitas paling tinggi? Apakah masih ada yang memiliki tingkat lebih tinggi di atas giok batu naga? Kalau tidak, itu berarti kedua kalung giok dan liontin ini terbuat dari bahan yang tidak pernah Valentino temui. Ini tidak sederhana. Semakin Valentino memikirkannya, dia semakin merasa bahwa latar belakang keluarga Angel tidaklah sederhana. Kemudian, Valentino bergumam sambil mengambil liontin itu untuk melihatnya di bawah cahaya lampu. Melalui cahaya lampu, wujud di dalam liontin biru laut itu terlihat lagi. David berkata bahwa wujud di dalamnya terlihat seperti aksara tulang ramalan, tapi juga tidak mirip. Valentino pernah melihat beberapa buku tentang aksara tulang ramalan, tapi dia juga tidak pernah melihat aksara tulang ramalan seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Valentino perlahan memutar liontin itu sambil menjauhkannya dari matanya sendiri. Ketika liontin itu berputar sampai sudut tertentu, Valentino tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya, lalu menggosok matanya dengan terkejut. Dilihat dari sudut ini sekarang, gambar di dalam liontin itu mengalami sedikit perubahan. Jika bukan karena penglihatan Valentino sangat tajam, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Gambar itu bukanlah tulisan, tapi lebih mirip dengan sebuah lukisan yang bergaris sangat halus. Sepertinya, itu adalah sebuah daun. Valentino mengerutkan alisnya dan mengamati wujud dalam liontin dengan teliti. Semakin dilihat, ia semakin mirip dengan daun. Apa arti dari daun itu? Bab 1118, siaran langsung. Semakin dipikirkan, Valentino menjadi semakin bingung. Ibu kandungnya Angel meninggalkan liontin ini pasti ada artinya. Hanya saja dia tidak tahu apa arti dari daun itu. Valentino mengamatinya sejenak, lalu melihat kalung giok itu lagi. Pada akhirnya, dia pun memakainya kembali di leher dan tidak mengamatinya lagi. Lagi pula, dia juga tidak bisa mengerti apa-apa. Berpikir lebih banyak hanya akan menambah beban pikirannya saja. Valentino menggosok gigi dan mencuci muka dengan sangat cepat. Setelah berbaring di atas kasur, dia mengirim pesan kepada Angel. Awalnya dia ingin melakukan panggilan video dengan Angel, tapi karena khawatir akan mengganggu istirahat Angel, jadi dia bertanya terlebih dahulu. Namun, tak disangka ternyata Angel belum tidur. Angel membalas pesannya dengan sangat cepat. Valentino bersandar di ujung kasur, lalu melakukan panggilan video dengan Angel. Angel di ujung telepon juga terhubung dengan cepat. Akan tetapi, di saat panggilan itu terhubung, Valentino langsung terpana. Saat ini Angel hanya mengenakan pakaian dalam, dia bahkan tidak mengenakan piyama sama sekali. Bentuk tubuh Angel yang sempurna itu ditampilkan dengan jelas dan kulit putihnya bahkan tampak berkilau, membuat orang tidak bisa berpaling sama sekali. Intinya, Valentino tidak pernah bosan melihat tubuh Angel. Napasnya pun menjadi sedikit memburu. "PVFT, ekspresi macam apa itu?" tanya Angel sambil tertawa. "Kak Angel, dengan siapa kamu berbicara?" Tiba-tiba terdengar suara Caroline. "Ya, Kak, jangan-jangan kamu menemukan aplikasi foto yang seru lagi, ya?" Suara Jenny juga terdengar di sisi lain. Angel tertegun sejenak, kemudian segera berkata, "Kalian jangan datang ke sini. Jangan kemari." Angel berkata sambil hendak meletakkan ponselnya. "Cih, kenapa tidak boleh? Aku ingin melihat aplikasi seru apa yang sedang kamu lihat." Jenny berkata sambil mencibir. Kemudian, dia menahan ponsel itu dan langsung mengarahkan bagian atas tubuhnya ke kamera. Shrek! Valentino tiba-tiba melihat dua gunung besar muncul di depan matanya. Ukuran itu sungguh luar biasa. Kali ini bukan pertama kalinya Valentino melihat tubuh Jenny.
Ketika Jenny baru saja pulang dari luar negeri, Valentino sudah pernah bertemu langsung dengan Jenny saat memasuki toilet. Namun sekarang, kelihatannya Jenny telah bertumbuh pesat. Sebelum Valentino berbicara, Caroline juga muncul di depan kamera dalam sekejap dengan mengenakan satu set pakaian minim berwarna merah muda. Mata Valentino tiba-tiba melebar. Dia tidak berani bergerak sama sekali dan matanya bahkan tidak berani berkedip. Sungguh lelucon. Kedua gadis itu adalah adik ipar dan adiknya sendiri. Reaksi pertama Valentino adalah dia seharusnya tidak melihat hal yang tidak pantas untuk dilihat, jadi dia tentu saja harus memejamkan matanya dan tidak melihat mereka. Namun, menurut reaksi normal seorang pria, otaknya terus memberi perintah kepadanya untuk tidak memejamkan mata. Oleh karena itu, Valentino tiba-tiba ragu apakah dia harus memejamkan mata atau tidak. "Aduh, sudah kubilang kalian jangan datang ke sini," kata Angel dengan wajah merona. Saat ini, mereka bertiga hanya mengenakan pakaian dalam sederhana. Situasi ini sangat menguntungkan bagi Valentino. Dia telah melihat semuanya dengan jelas. "Cih, bukankah itu hanya sebuah foto? Kenapa kami tidak boleh melihatnya?" tanya Jenny sambil mencibir setelah melirik layar ponsel itu. "Benar, aku juga ingin melihat foto Kak Tommy." Caroline juga terus menganggukkan kepala kecilnya dan wajahnya terus berusaha untuk mendekati layar ponsel. "Foto?" Angel tertegun sejenak, kemudian buru-buru melihat layar ponsel. Dia melihat bahwa Valentino di layar sedang melebarkan matanya dengan ekspresi diam, tubuhnya bahkan juga tidak bergerak. Valentino seperti telah berubah menjadi patung. Valentino benar-benar terlihat seperti sebuah foto. Angel terkejut. Dia juga tidak tahu apakah itu karena jaringan internet Valentino berhenti atau bukan. Sedangkan Jenny dan Caroline, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan foto itu. Mereka bahkan juga memberi komentar terhadap foto di ponsel itu. "Foto ini tidak bagus, kenapa matanya melotot sebesar itu? Sepertinya dia sedang bersandar di ujung kasur," komentar Jenny. "Menurutku, Kak Tommy selalu terlihat tampan tidak peduli bagaimana kamu memotretnya." Caroline adalah penggemar setia Valentino. Tidak peduli seperti apa penampilan Valentino, Valentino selalu terlihat sempurna di matanya. Saat ini, Valentino tidak berani bergerak sama sekali. Dia hanya bisa mempertahankan tubuhnya untuk tidak bergerak, sementara jantungnya berdetak kencang. Sungguh lelucon. 3 wanita cantik yang hanya berpakaian sedikit di depan layar sedang bergerak ke sana kemari di hadapannya. Siapa yang bisa tetap tenang sekarang? Mereka berdua sedang menganggapnya sebagai foto sekarang. Jika mereka tahu bahwa ini adalah siaran langsung, mereka pasti akan sangat malu. Oleh karena itu, Valentino tidak tahu harus berbuat apa. Dia terpaksa hanya bisa bertahan untuk tidak bergerak. Dia berpikir untuk menutup telepon setelah mereka pergi, lalu menelpon Angel sekali lagi. Namun, entah karena mereka terlalu rindu dengan Valentino atau bukan, mereka tidak berniat untuk pergi sama sekali dan masih melihat layar ponsel dengan teliti. Mata Valentino sudah perih, tapi mereka masih tidak berniat untuk pergi dari depan kamera. Mereka bahkan merebut ponsel Angel dan menatap layar tersebut. Akan tetapi, Valentino baru menyadari bahwa ternyata pertumbuhan Caroline juga lumayan bagus. Meskipun ukurannya tidak sebanding dengan Jenny, ia juga lumayan besar. Bolehkah aku bilang kalau kami sedang video?" Angel benar-benar tidak bisa membiarkannya lagi. Dia pun berkata dengan suara pelan. "Video apa, Kak? Apakah maksudmu masih ada video kakak ipar di dalam ponselmu? Cepat tunjukkan pada kami," kata Jenny tanpa ragu. "Bukan itu. Maksudku, aku dan Valentino sedang melakukan panggilan video. Jadi, kalian berdua." Angel mengulurkan satu jarinya dan menunjuk tubuh mereka berdua. Apa? Jenny dan Caroline tercengang pada saat yang sama. Otak mereka terasa berdengung. "Aku bilang,
Sekarang aku dan Valentino sedang melakukan panggilan video. Apakah kalian berdua ingin melakukan siaran langsung? Angel tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Kedua gadis itu perlahan memutarkan leher mereka dengan kaku, lalu melihat ke arah layar ponsel. Seharusnya, bukan, kan? Bu, bukankah ini hanya sebuah foto? Tanya Angel sambil menelan air liur. Angel menggeleng pelan, kemudian mengulurkan tangannya untuk menekan layar ponsel dan kembali ke layar utama, lalu menunjukkan ikon bahwa mereka sedang melakukan panggilan video. Kedua gadis itu tertegun selama 5 detik, kemudian baru bereaksi kembali. Setelah itu, mereka pun menjerit keras dan segera menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Gerakan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menutupi tubuh mereka dengan rapat dan hanya menyisakan sebuah kepala di luar. Terutama Caroline, dia memang bertubuh kecil dan imut. Kini penampilannya yang takut, gugup dan malu itu membuat orang semakin tidak tahan untuk menertawakannya. Valentino telah berusaha keras untuk tidak langsung tertawa. Sekarang dia tidak boleh ketahuan, dia harus berkata bahwa jaringan internetnya lambat. Semua ini tergantung pada Angel. Apakah Angel bersedia untuk membantunya mengatasi situasi ini atau tidak? Selama Angel mau menekan tombol mengakhiri panggilan dengan pelan, Valentino bisa menarik napas lega. Namun, Angel sepertinya tidak bermaksud untuk melakukannya sama sekali. Angel malah mulai menatap Valentino.